Baik, selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Mas Sali Gule. Saya mahasiswa PPG Angkatan 4 2020 Program Studi IPS. Pada kesempatan kali ini saya membagikan video UKIN untuk dinilai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita minggu lalu. Jadi sebelum kita mulai, maka alangkah baiknya kalau kita berdoa. Yang memimpin kita berdoa, Armi Jai. Silakan Armi Jai. Amin. Baik, kita presensi dulu. Arniwati Jai. Hadir, Pak. Oke. Dewi Kajai. Hadir, Pak. Hengki Kajai. Hadir, Pak. Irfan Zulfikar Gule. Hadir, Pak. Jovan Ardian Jai. Hadir, Pak. Murniwati Gule. Hadir, Pak. Tiwan FT Gule. Hadir, Pak. Baik. Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, maka saya harap supaya Anda serius untuk mengikuti pelajaran. Dan sebelumnya saya mau tanyakan tentang pelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ada. Siapa yang bisa kira-kira? Yang masih ingat? Si Armi baru, silakan. Materi minggu lalu apa? Mengenai globalisasi. Oke, globalisasi itu apa? Globalisasi adalah perubahan organisasi yang saling keterkaitan antara sekelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya dengan menciptakan suatu perubahan yang dari lama ke yang baru agar lebih maju lagi dengan munculnya alat-alat elektronik yang dapat memudahkan seseorang untuk berkomunikasi secara cepat dengan orang yang lebih jauh. Oke, luar biasa. Jelin, silakan. Masih ingat globalisasi? Silakan. Globalisasi adalah perubahan organisasi saling terkait antara kelompok yang satu dengan yang lain yang menimbulkan suatu perubahan dan yang lama menjadi baru agar lebih maju lagi. Oke, mantap. Siapa lagi yang masih ingat? Rido masih ingat? Oke, silakan Rido. Globalisasi yaitu perubahan yang membuat dunia menjadi baru dan lebih maju lagi, terutama dalam bidang iptek. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, jadi saya anggap kalian sudah bisa memahami pelajaran atau materi minggu lalu. Untuk itu, yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan yang sudah kita pelajari minggu lalu. Istilahnya ada kaitannya, keterkaitannya. Jadi minimal Anda bisa kaitkan nanti pelajaran hari ini dengan yang sudah kita pelajari. Kira-kira judul kita atau yang kita bahas hari ini adalah globalisasi bidang iptek. Kira-kira apa kaitannya dengan minggu lalu? Apa kaitan pelajaran hari ini dengan minggu lalu? Perubahan dengan munculnya berbagai macam teknologi yang dapat memajukan suatu negara tersebut. Contohnya suatu handphone yang dapat memudahkan seseorang untuk berkomunikasi secara cepat dan jelas meskipun orang yang ingin dia komunikasi itu jauh. Oke, luar biasa. Baik, itu kaitannya ya hari ini ya, Ania. Oke, baik, untuk itu maka yang kita bahas atau materi kita pada hari ini adalah globalisasi bidang iptek. Nah, di bidang iptek ini nanti yang menjadi tujuan pembelajarannya ada di sini. Coba perhatikan.
setelah kita mempelajari minimal Anda dapat menganalisis aspek globalisasi bidang iptek, ya. Kira-kira bidang iptek, globalisasi bidang iptek itu yang mana sih? Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu ya yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, bisa? Bisa. Untuk itu, mari kita mulai. Kita bahas mulai dengan gambar ini. Nah, ini saya tampilkan gambar. Nah, coba kemukakan pendapatmu. Kira-kira apa maksud dari gambar ini berkaitan dengan materi kita globalisasi bidang iptek? Coba dulu 1 menit analisis dulu, paham. Coba nanti kemukakan pendapatmu. Coba berpikir dulu, apa kira-kira maksud gambar ini? Sudah? Sudah. Oke, baik. Silakan si Madin. Apa maksud dari gambar ini? Silakan. Menurut saya maksud dari gambar itu yaitu benda-benda elektronik yang mempermudah orang lain dan dengan orang lain yang jauh dengan cara menggunakan HP, komputer, satelit dan elektronik lainnya lewat internet atau yang disambungkan melalui jaringan internet. Terima kasih. Oke, mantap. Ada lagi si Jerry, silakan. Apa maksud dari gambar ini? Kalau menurut saya, menengahi gambar tersebut adalah alat-alat elektronik yang dapat merubah suatu negara dengan alat-alat elektronik. Oke, mantap. Ada lagi siapa? Si Hengki, silakan Hengki. Menurut saya pada gambar ini yaitu tentang alat-alat elektronik yang dapat digunakan manusia setiap hari untuk berkomunikasi dengan orang lain meskipun berjarak jauh. Contohnya saja handphone, bisa saja bervideo call. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ada benarnya. Kenapa? Globalisasi itu membawa pengaruh yang ditujukan dengan gambar ini. Dari adanya globalisasi, maka semua alat-alat yang tampil pada gambar ini dapat kita peroleh, dapat kita gunakan. Misalnya dengan HP, maka dapat kita gunakan sebagai alat komunikasi. Ya, dapat kita berbicara walaupun dengan jarak yang jauh. Oke, maka untuk lebih memahami globalisasi bidang iptek ini, maka saya membagikan kelompok. Silakan dibagi kelompok. Dari hitungan 1 sampai 4 ya. 4. Silakan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Oke, baik, silakan. Yang kelompok 1, yang nomor 1 gabung di sini. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. You understand? Yes. Silakan.
Baik, sudah siap untuk ditampilkan? Baik, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya yang sudah dibahas bersama kelompok. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan informasi dan komunikasi. Informasi kalau adanya yang namanya globalisasi, informasi lebih bebas, terbuka, dan mudah. Keterbukaan, kebebasan informasi sangatlah penting, terutama di masa globalisasi seperti sekarang. Saat ini, informasi beredar secara global dan cepat. Berita, kejadian, atau hal yang di belahan dunia manapun dalam hitungan menit. Setelah peristiwa terjadi, dapat kita peroleh informasi yang masuk dan keluar tidak bisa dibendung. Akses informasi semakin terbuka lebar. Masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Komunikasi. Dahulu mungkin ada orang tua kita yang membutuhkan waktu lama untuk berkomunikasi dengan kerabat atau sahabat yang berada di wilayah atau di negara lain. Media yang digunakan berkomunikasi saat ini melalui media surat menyurat. Baik, silakan kalau masih ada yang menambahkan, ada tidak? Kalau tidak ada, silakan kelompok 2 atau kelompok yang lain bertanya. Silakan. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan kelompok 2. Ada pertanyaan dari kelompok 2. Baik. Itu apa saja contoh perubahan di bidang komunikasi dengan adanya globalisasi? Silakan. Kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja contoh perubahan di bidang komunikasi dengan adanya globalisasi? Yaitu komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Globalisasi dan dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi, contohnya telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Baik, kelompok 2 mengerti? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sekarang silakan presentasikan hasil diskusinya kelompok 4. Silakan, waktu dan tempat. Mengenai pendidikan, pada masa penjajahan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak yang susah ataupun tidak mampu itu terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah hanya sebagian kecil yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya sebagian besar penduduk Indonesia masih buta huruf. Oleh karena itu, segera setelah kemerdekaan, mengajar dengan utama menjajah materi pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Pendidikan pada awal kemerdekaan terbagi atas 4 bagian, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah utama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pendidikan rendah yang dinamakan pendidikan rendah ini merupakan suatu ataupun siswa yang tidak dapat menyelesaikan sekolahnya ataupun tidak dapat meraih sekolah yang lebih tinggi atau tamat SD, SMP. Yang dinamakan dengan pendidikan menengah pertama itu siswa yang dulunya itu siswa yang SD itu menengah terus putus sekolah karena adanya penghambat yang dapat penghambat itu kekurangan ekonomi. Yang ketiga, pendidikan menengah atas. Yang dinamakan pendidikan menengah atas itu siswa yang sudah mencapai SMK tetapi putus sekolah karena kekurangan ekonomi juga. Dan pendidikan tinggi yang dinamakan dengan pendidikan tinggi ini siswa yang sudah mencapai tingkat tinggi ataupun dapat dikatakan S1, S2 ataupun mencapai suatu kuliah ataupun selesai. Sekian. Baik,
Dari hasil penjelasan kelompok 4, ada yang masih kurang mengerti? Silakan. Baik, dari kelompok 1 silakan. Sekali lagi besar suaranya. Kira-kira apa saja contoh perubahan di bidang pendidikan dengan adanya globalisasi? Apa saja contoh perubahan di bidang pendidikan dengan adanya globalisasi? Bisa? Bisa. Oke, silakan. Kelompok 4. Kira-kira apa saja contoh perubahan yang pendidikan dengan adanya globalisasi? Jawabannya penting adanya kemunculan hal baru atau cara belajar yang baru dengan mencari informasi dengan internet. Oke. Sudah, ada yang menambahkan? Bicara, ada yang menambahkan? Silakan, contohnya satu aja. Tambahkan contohnya satu aja. Baik, saya akan menambahkan Silakan. yaitu dengan adanya cara mencari informasi melalui internet atau HP. Dengan adanya cara itu kita bisa membaca dan bisa menulisnya. Baik. Ada kelompok lain yang menambahkan? Silakan Martin. Contoh daripada perubahan di bidang pendidikan dengan adanya globalisasi. Apa yang berubah di pendidikan? Sekarang anak-anak dulu jika datang ke sekolah itu harus jalan kaki. Sekarang dengan adanya globalisasi yang merubah supaya maju, yaitu dengan menggunakan alat atau yang bersifat motor. Oke, mantap. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, setelah kita selesai berdiskusi kelompok, maka sekarang kita mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini, dan saya harap kalian bisa menyimpulkannya. Ada yang bisa mulai dari Arni lalu silakan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang saya simpulkan mengenai informasi dan komunikasi. Perubahan yang terjadi adanya globalisasi dalam bentuk informasi dan komunikasi ini berupa alat-alat elektronik. Informasi pada dulunya itu kita mendapat suatu informasi itu melalui surat ataupun bicara langsung. Dan komunikasi juga sama, mendatangi langsung orang-orang tersebut agar dapat berkomunikasi. Tetapi terjadinya globalisasi itu sekarang sudah berubah. Kita mendapat informasi dan komunikasi itu dapat kita lakukan melalui alat-alat elektronik, contohnya handphone. Dalam handphone kita dapat mencari informasi ataupun mendapat informasi dan juga berkomunikasi kepada orang yang lebih jauh. Ekonomi dan industri. Dengan adanya globalisasi dapat merubah ekonomi dan industri kita yang dapat terjadi dalam suatu bidang ekonomi, yaitu penjualan sumber daya alam, contohnya ikan, sayur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sosial dan budaya. Terjadinya globalisasi dalam sosial budaya ini adalah perubahan budaya ataupun kebudayaan suatu suku ataupun masyarakat tersebut mengubah kebudayaannya. Dan yang terakhir, pendidikan. Pada zaman dahulu itu terkadang para siswa itu tidak mendapat pendidikan yang tinggi. Kenapa? Karena tidak terdapat alat-alat yang dapat membantu dalam pendidikan. Tetapi sekarang ini terdapat alat-alat yang dapat membantu siswa lebih belajar giat lagi dan agar dapat mencapai cita-citanya. Baik, luar biasa. Kesimpulannya mantap.
Dan kita teruskan Rido, silakan Rido. Sudah saya simpulkan dimulai dari A ya. Masih belum, baru disimpulkan sekarang. Ya. Informasi dan komunikasi. Menurut saya informasi itu pada zaman dulu baru bisa didapatnya melalui surat. Tetapi ketika adanya perubahan atau globalisasi, manusia sekarang bisa memperoleh informasi dari misalnya dari televisi atau handphone. B. Ekonomi dan industri. Waktu dulu ekonomi itu misalnya atau kegiatan jual beli. Orang dulu bisa melakukannya dengan bertatap muka. Sekarang orang-orang bisa membeli dengan menggunakan handphone atau penjualan online. Sosial dan budaya bisa kita lihat perkembangannya dari perilaku remaja. Kita lihat dari perilaku remaja dulu atau sekarang. Ketika perilaku remaja dulu sangat tidak baik atau buruk, tetapi sudah adanya globalisasi atau perubahan, bisa kita melihat bahwa remaja-remaja sekarang sudah berubah. Pendidikan itu pada zaman dulu, pendidik hanya bisa memperoleh didikan dengan waktu yang sangat terbatas. Tetapi sekarang sudah ada perubahan, misalnya dengan buku paket. Ketika zaman dulu siswa-siswa tidak bisa mendapatkan semua buku paket, tetapi hanya dimiliki oleh guru saja. Baik. Mantap, masih luar biasa. Si Jerry, silakan Jerry. Kesimpulan yang saya simpulkan itu A. Informasi dan komunikasi. Dahulu komunikasi surat menyurat. Ketika adanya globalisasi dapat mengubah cara manusia berkomunikasi dengan caranya menggunakan HP. Ekonomi dan industri. Dulu kebutuhan manusia bercukup-cukupan, sekarang serba ada seperti ikan, sayur dan lain-lainnya. Sosial dan budaya. Dulu budaya sangat dijunjung tinggi. Sekarang adanya kekurangan dalam pelaksanaannya. Oke, lanjut. Pendidikan. Dulu pendidikan hanya mencapai SD, SMP. Sekarang dapat mendapat kuliah atau menengah atas. Oke, mantap. Baik, terima kasih Jerlin. Sekarang Hengki. Silakan Hengki. Baik, saya simpulkan tentang pembahasan kita yaitu informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan globalisasi bidang iptek. Yang pertama itu informasi dan komunikasi. Informasi dulunya tidak dapat secara langsung didapatkan oleh seseorang karena mengirim pesan pada masa dulu itu butuh waktu karena dikirim melalui pos atau dikirim melalui burung merpati. Setelah ada globalisasi, sekarang bisa menggunakan handphone atau laptop untuk melakukan chat atau berkomunikasi dengan seseorang. Yang kedua yaitu ekonomi dan industri. Dulunya kalau kita ingin membeli sesuatu atau berdagang tentang sesuatu, kita harus datang ke tempat yang ramai atau perkumpulan berbagai masyarakat. Sekarang sudah ada yang namanya globalisasi. Globalisasi itu dapat mempermudah kita untuk menjual
menjual belikan barang-barang yang kita jual atau belikan. Yang ketiga itu sosial budaya. Dulunya budaya kita itu dijunjung tinggi untuk dilaksanakan. Sekarang perubahannya berbeda karena ada perubahan pelaksanaan. Yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan dulunya tidak ada alat-alat yang bisa digunakan untuk membantu siswa atau siswi untuk belajar dengan lebih banyak lagi mengetahui pengetahuan. Setelah ada globalisasi, pendidikan dapat dilakukan atau dilaksanakan karena ada bantuan dari alat-alat elektronik. Sekian. Baik, luar biasa. Sekarang si Vincer, silakan Vincer. Informasi dan komunikasi. Dulunya informasi dan komunikasi terjadi untuk dari surat menyurat, tetapi sekarang kita menggunakan alat komunikasi seperti handphone, laptop, dan lain-lainnya. Dan dua, ekonomi dan industri dapat membeli dengan cara mendatangi dengan paksa, tetapi sekarang dapat melalui dengan online, secara online. Baik, silakan. Baik, saya akan menjelaskan persatu mengenai informasi dan komunikasi. Informasi adalah suatu pemberitahuan yang terjadi, dan komunikasi adalah suatu pembicaraan dengan satu sama yang lain dengan cara menggunakan alat teknologi, yaitu HP. Kedua, ekonomi dan industri adalah suatu aktivitas perdagangan secara global dan terbuka. Zaman sekarang manusia bisa membeli secara online. Sosial budaya adalah meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan alat-alat dalam cara berpikir merupakan juga mengalami perubahan. Misalnya perubahan dari berpikir magis ke rasional, menerima segala sesuatu secara objektif dengan menggunakan pikiran yang rasional. 4. Pendidikan, suatu ilmu pengetahuan. Pada zaman dulu anak sekolah hanya sebagian yang ingin bersekolah karena mengingat juga jarak jauh. Dan pada zaman sekarang menggunakan alat elektronik yaitu motor. Motor ini juga mudah untuk menyampai dimanapun. Oke, mantap, luar biasa. Armi Jai, silakan Armi. Informasi dan komunikasi ini adalah dulunya kita mendapatkan informasi dari sahabat atau teman hanya melalui surat, tapi sekarang kita bisa mendapatkan informasi melalui handphone atau laptop. 2. Ekonomi dan industri. Ekonomi dan industri. Dulunya kita itu dalam membeli barang atau dalam membeli sesuatu kita harus menunggu waktu yang sangat lama. Tetapi sekarang dalam adanya globalisasi kita bisa memesan melalui online atau Shopee. Silakan Mardin. Baik, saya akan menyimpulkan beberapa yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang globalisasi atau perubahan. Dengan adanya globalisasi, beberapa yang berubah, yaitu pertama info dan komunikasi, ekonomi dan industri, sosial budaya, dan pendidikan. Info dan komunikasi. Seseorang mengelola komunikasi atau info hanya dapat melakukan interaksi dengan adanya individu atau tetap langsung. Tetapi sekarang dengan adanya globalisasi yang merubah info dan komunikasi, yaitu dengan cara berinteraksi dengan adanya perubahan manusia.
yang mengelola dengan cara komputer atau media yang bisa menghubungkan atau tetap langsung wajah seseorang. Kemudian dalam ekonomi dan industri. Dalam ekonomi industri salah satunya dulu berdagang. Berdagang ini kalau seseorang berdagang dulu harus mengelilingi suatu desa untuk supaya perdagangannya laku. Tapi sekarang perdagangan telah berubah. Perdagangan dilakukan dengan caranya online. Bahkan sekarang pedagang penjual online sekarang bisa mengadakan giveaway atau artinya hadiah yang memberikan kepada orang yang susah. Kemudian dalam sosial budaya ini saya ambil yaitu masyarakat asing. Masyarakat asing ini berarti masyarakat yang susah dijangkau atau lokasi yang susah dijangkau orang lain. Yang contohnya suku Baduy dan suku Kanjang. Tetapi sekarang dengan adanya alat elektronik atau alat yang bisa menjadi tempat informasi atau info bisa digunakan melalui lewat jaringan atau media sosial yang berupa media WhatsApp. Baik, luar biasa tentang untuk kita semua. Baik, ada beberapa poin penting yang harus Anda pahami pada materi kita hari ini, termasuk pada saya mengarahkan Anda untuk menuliskan atau mencatat ringkasan-ringkasan pada pengembangan atau globalisasi IPTEK itu. Penerapannya ada 4 di sini yang kita bahas hari ini. Misalnya IPTEK itu apakah berlaku di bagian A? Berlaku. Misalnya seperti kata Siligo tadi, bagaimana cara menerima informasi tidak langsung, tidak hanya bertemu, tapi bisa melalui televisi dan misalnya. Di komunikasi apakah perlu yang namanya IPTEK? Perlu. Hadiah. Kira-kira komunikasi itu di mana butuhnya IPTEK? Teknologi saja. Komunikasi. Termasuk handphone. Cara berkomunikasi. Berkomunikasi itu berbicara. Menyampaikan info yang satu dengan yang lain. Kedua, pada bagian B, apakah butuh di situ yang namanya IPTEK? Di situ pendekatannya. Ekonomi butuh teknologi? Butuh. Karena dalam kegiatan ekonomi ada 3 kegiatan yang dilakukan Kang Martin. Yang pertama, produksi, distribusi. Saya tekankan distribusi sekarang. Pada saat menjual, bisa menggunakan teknologi. Ya, misalnya seperti Shopee dan seterusnya. Kemudian dalam bidang industri, apalagi industri. Industri ini adalah berkaitan dengan mesin-mesin yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Kalau dulu mungkin hanya secara sederhana, tetapi karena adanya globalisasi bisa dipesan ke luar negeri, maka industri di Indonesia semakin maju atau di beberapa negara dunia. Kemudian pada bidang bagian C, sosial budaya kita sering kita lakukan setiap hari. Yang sudah terbiasa kita lakukan pada saat pesta pernikahan, itu biasanya kita membawakan tarian mainan. Dulu hanya digunakan secara biasa saja atau dilakukan secara biasa. Tetapi karena adanya teknologi dalam bidang mainan, apa yang digunakan? Musik, dan lain sebagainya. Teknologi kawan, semakin maju bukan semakin menurun. Ya, semakin keren ya kan Candaya? Ya, karena adanya kimo maka joget. Kita kawan. Nah itu dia dalam bidang ekonomi. Dalam bidang sosial budaya. Apalagi bidang pendidikan.
bukan hanya kita dapatkan di bangku pendidikan. Di bangku sekolah. Pendidikan juga bisa kita dapat di mana? Melalui internet, kawan. Dan termasuk yang dikatakan saya bilang tadi, kalau dulu itu jarang ke sekolah, karena pendukung dari teknologi itu kurang, termasuk alat sarana yang digunakan, misalnya media cetak, alat-alat peraga yang lainnya. Jadi sekarang karena adanya globalisasi, maka apa yang tidak ada di negara kita, maka kita bisa pesan dari negara luar. Bagaimana? Kira-kira sampai di sini mengerti? Mengerti. Baik. Saya akan bagikan nanti tugas di rumah, maka kerjakanlah itu atau sesuaikan di buku paket, ada tugas di situ ya. Oke. Kemudian setelah Anda kerjakan minggu ini ke Canda, maka serahkan minggu depan. Oke, ada pertanyaan dengan tugas? Tidak. Baik, untuk itu kita teruskan yang paling terakhir sekali, yang menjadi materi kita minggu depan mengenai globalisasi tidak transportasi. Oke. Jadi coba Anda belajar di rumah supaya minggu depan mudah untuk dipahami dan mudah untuk dibahas bersama. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini, dan sebelum kita berpisah, silakan berdoa. Si cewek tadi kan? Iya. Sekarang cowok yang besar suara itu. Sini tuh. Oke. Sehingga proses belajar kami selesai. Tuhan, sementara kami akan mau pulang, lindungilah kami sampai ke rumah kami. Inilah doa kami. Amin. Baik, selamat sore.